Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amalan yang dianggap cukup punya nilai pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan adalah tilawatil Quran atau membaca Al-Quran. Orang yang membiasakan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan maka akan meningkatkan kualitas ibadah puasanya. Tetapi tentu kita tidak hanya sampai di situ ya. Ada kualitas yang jauh lebih tinggi dari sekedar membaca, yaitu bagaimana kita memulai di Ramadan ini untuk bisa mengerti apa pesan Al-Quran, yaitu dengan cara membaca juga terjemahnya. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang background bahasa Arab, ilmu nahu dan sorob, ma'ani dan seterusnya, balaghahnya kurang begitu menguasai, inilah saatnya bagaimana kita meningkatkan kualitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, sekedar membaca itu dapat pahala. Tetapi tentu esensi yang kita dapatkan dari pesan-pesan Al-Quran kita tidak dapatkan karena kita tidak memahami. Oleh karena itu alangkah baiknya mari kita bulan suci Ramadan ini tidak hanya mengejar berapa juz yang harus kita tamatkan, tetapi bagaimana kita rubah caranya bisa memahami Al-Quran dengan cara membaca terjemahnya Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, tentu sekali lagi bahwa tilawah membaca di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan sebuah amalan yang sangat dianjurkan. Tapi sekali lagi mari kita sama-sama membangun satu paradigma baru bagaimana agar interaksi kita dengan Al-Quran jauh lebih baik, pesan-pesan penting dalam Al-Quran itu bisa kita pahami. Maka mari kita naikkan tidak hanya sekedar membaca dan menamatkan sekian juz dalam bulan suci Ramadan, tapi juga mengerti apa pesan dari Al-Quran. Salah satunya tahap awalnya adalah menerjemahkan Al-Quran sebelum nanti pada tahap berikutnya memahami dan menafsirkan ya. Kita membaca tiap bulan, tiap tahun, setiap bulan puasa. Kalau terbatas hanya membaca, maka kita tidak ada interaksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu mari kita mengajak, kita memulai bagaimana bulan suci Ramadan ini kita memulai untuk bisa berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Salah satunya tidak hanya membaca ya dengan menamatkan sekian juz, tapi juga menerjemahkan dan mengerti apa pesan-pesan dalam Al-Quran, karena esensinya di situ. Banyak orang yang hafal, banyak orang yang membaca, itu bagus, tetapi mereka tidak paham apa isinya. Ini problemnya karena dia tidak ngerti terjemahnya. Oleh karena itu mari kita memulai bagaimana amaliyah tilawah ini ditambah menjadi tidak usah terburu-buru, kita pahami isinya, kita mengerti isinya dengan cara memulai menaikkan level bacaan kita dengan Al-Quran, yaitu dengan menerjemahkan. Pertanyaannya, sulitkah menerjemahkan Al-Quran? Bagi sebagian orang mungkin dianggap sulit, tetapi ada jaminan dari Allah. Dalam surat Al-Qamar pada ayat 17, pada ayat 22, pada ayat 32, dan pada ayat 40. 4 ayat dalam satu surat Allah bersumpah dengan menggunakan redaksi yang sama. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu 4 ayat bunyinya sama. Bisa dicek nanti. Al-Qamar 17, 22, 32, dan 40. Apa maknanya? Walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh benar-benar kami telah mudahkan. Jadi kalau qad masuk kalimat fi'il itu artinya litahqiq. Artinya Allah bersumpah ingin menyampaikan sungguh benar-benar Al-Quran itu sudah kami mudahkan lidzikri untuk dipelajari. Wahal min muddakir, maka adakah orang yang mau? Jadi artinya ada garansi bahwa belajar terjemah Al-Quran itu sangat mudah. Ada satu ilustrasi yang mungkin hasil riset kecil-kecilan kita, bahwa ternyata kosakata dalam Al-Quran itu ada beberapa versi jumlahnya. Versi yang pertama ada yang mengatakan 90.000 lebih kosakata, ada yang versi kedua 110.000, tergantung perspektif menghitungnya ya. Saya misalnya menggunakan 110.000. Jadi dalam Al-Quran itu kosakatanya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ada 110.000 kosakata. Dan ternyata dari hasil riset sementara yang ini perlu diriset ulang adalah hampir 79% kosakata di Quran itu diulang-ulang. Jadi hanya sekitar 21% saja kosakata barunya. Jadi yang diulang-ulang itu hampir 79%. Apa maknanya? Maknanya bahwa Al-Quran itu mudah. Contoh misalnya, lafadz alladzina itu diulang oleh Allah sampai 810. Itu mempermudah kita. Jadi kita belajar alladzina yang artinya orang-orang yang misalnya,
Maka dalam waktu 2 detik kita sudah menguasai 810 kosakata. Kenapa? Karena alladzina jumlahnya ada 810 ya. Kemudian misalnya ulaika yang kita baca berulang-ulang, ternyata Allah menaruh ulaika itu lebih dari 205 kosakata. Ya, ketika kita satu mengerti ulaika mereka-mereka itu, maka dalam waktu 2 detik kita sudah menguasai 205 kosakata. Begitu juga lafaz-lafaz berikutnya. Lafaz hum yang jumlahnya ada 3000, luar biasa. Lafaz Allah yang jumlahnya sekian ratus. Jadi hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu diulang-ulang sebanyak 79% sebagai satu garansi bahwa menerjemahkan Al-Quran itu mudah. Tentu ini perlu riset lebih, riset ulang tentang hasil ini, tapi yang pasti kita sudah mempraktekkan hal seperti ini, bagaimana ternyata menerjemahkan Al-Quran itu tidak sulit ya kalau kita menguasai kata kuncinya. Dan kosakata yang paling banyak mewakili itu berdasarkan riset sementara terdapat dalam surat Al-Baqarah juz pertama dan juz kedua. Juz pertama dan juz kedua itu kurang lebih jumlah kosakatanya ada 9.000 ya, 8.000 sekian ya. Jadi kalau kita menguasai vocabulary mufrodat sekitar 8.000 yang terdapat dalam surat Al-Baqarah juz pertama, juz kedua, maka itu menjadi modal untuk bisa menerjemahkan surat-surat berikutnya. Saudara sekalian, kesimpulannya, mari kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini, mumpung banyak waktu apalagi di rumah ya. Tidak hanya membaca, walaupun itu baik, walaupun itu berpahala, tapi memahami dan mengerti akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.